Halo, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data geolistrik menggunakan ResDynV. Pertama-tama, mari kita buka data geolistrik tersebut. Data yang diolah kali ini diperoleh dari akuisisi data geolistrik pada daerah Kabupaten Palangka, Kalimantan Tengah. Akuisisi geolistrik ini menggunakan 3 line yang panjang tiap lainnya yaitu 87 meter. Kemudian kita lihat data dari line 1. Saat data awal diperoleh, format DAT yang diperoleh belum menampilkan apa yang ditampilkan saat ini. Kita harus mengubah sesuai format yang dipakai oleh ResDynV. Formatnya sebagai berikut. Format .dat yang dipakai oleh ResDynV yaitu pada baris ke-1 menunjukkan judul survei, pada baris kedua yaitu spasi elektroda dari konfigurasi, pada baris ketiga yaitu menunjukkan kode konfigurasi. Pada baris ketiga menunjukkan kode konfigurasi. Pada tutorial kali ini kita menggunakan angka 7 karena konfigurasi yang dipakai yaitu weather setelah bersih. Kemudian pada baris keempat yaitu menunjukkan jumlah data yang diperoleh saat pengukuran. Kemudian pada baris kelima cukup diketik 1 dan baris keenam cukup diketik 0. Untuk baris ketujuh dan seterusnya yaitu diisi dengan data yang diperoleh saat pengukuran geolistrik tersebut. Dapat dilihat di situ menggunakan 4 kolom dikarenakan konfigurasi yang dipakai yaitu weather bersih yang terdiri dari 4 kolom yaitu titik tengah, spasi elektroda, variasi N, dan juga nilai resistnya. Kemudian pada bagian akhir data ditambahkan angka 0 sebanyak 7 baris. Ini dia. Setelah itu kita cek data dari line lain yaitu line 2. Cukup sama, hanya berbeda pada judulnya. Kemudian line 3. Setelah semua data yang akan diolah sesuai dengan format dari ResDynV, maka selanjutnya mari kita input data tersebut ke dalam ResDynV. Pertama-tama, klik file, kemudian read data file, lalu masukkan data line pertama. Kemudian akan muncul keterangan dari data yang telah diinput. Kemudian klik OK dan klik OK lagi. Kemudian pada tab inversi, pilih Choose Logarithm of Apparent Resistivity. Setelah itu pilih Use Apparent Resistivity dan klik OK. Kemudian masuk lagi ke bagian inversi dan pilih Least Square Inversion. Setelah itu akan muncul tampilan window untuk menyimpan hasil inversi. Setelah dilakukan proses iterasi yang maksimal, akan keluar tampilan window seperti di dalam layar. Apabila proses iterasi belum maksimal, maka masukkan angka 1 hingga 9 sampai muncul bagian window seperti di dalam layar. Setelah itu akan muncul penampang dari resistivitas bawah tanah yang diukur. Dapat dilihat nilai RMS error yang diperoleh masih besar yaitu 38,4%, maka diperlukan smoothing manual. Setelah itu, apabila ingin melakukan smoothing secara manual, masuk ke bagian edit dan exterminate bad datum points. Pada proses ini dilakukan penghapusan datum yang sekiranya menurut Anda merupakan anomali dari data tersebut.
Apabila smoothing manual telah dirasa cukup untuk dilakukan, maka dapat diklik exit, kemudian quit edit window, dan klik yes. Setelah itu akan muncul Windows untuk menyimpan file data tersebut menjadi format DAT yang baru. Kemudian untuk melihat hasil smoothing secara manual tersebut, cukup mengulangi langkah seperti awal, yaitu membuka data file yang telah di smooth manual. Pada data yang digunakan pada tutorial kali ini, memang memiliki hasil RMS error yang cukup tinggi, dikarenakan daerah yang digunakan sebagai daerah penelitian merupakan tambang pasir yang basah dan juga terdapat cekungan bekas tambang yang terisi genangan air. Apabila masih ingin mencoba melakukan smoothing untuk memperkecil RMS error, maka cukup mengulangi proses smoothing secara manual. Apabila proses smoothing serasa telah dicukupkan, maka dapat keluar dan menyimpan hasil data tersebut, dan dapat beralih ke proses pengolahan data line yang selanjutnya. Untuk line selanjutnya, prosesnya yaitu sama dengan proses pengolahan data line 1.
Demikian hasil pengolahan data line 2, didapatkan nilai RMS error yaitu 27,2%. Untuk pengolahan data line ketiga, diperoleh hasil RMS error sebesar 22,2%. Untuk keterangan pada model penampang, garis horizontal bagian atas menunjukkan jarak dari line. Untuk garis vertikal di bagian kiri menunjukkan kedalaman yang dicapai, dan untuk keterangan warna menunjukkan resistivitas yang telah didapatkan. Baik, saya rasa telah cukup untuk sesi tutorial kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.